Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Tiana, NIM 20650087 dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran umum sistem informasi geografis. Baik, di sini ada pengertian dari beberapa pakar tentang sistem informasi geografis, yaitu yang pertama menurut Marble et al. Pada tahun 1983. Sistem informasi geografis merupakan sistem penanganan data keuangan. Kemudian menurut Esri tahun 1990 menjelaskan tentang GIS sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh penyimpanan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Kemudian menurut Gistus pada tahun 1994, dia menjelaskan tentang sistem informasi geografis adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditentukan di lokasi tersebut. Kemudian menurut Murray dalam Praitno pada tahun 2000, sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengambil kembali, mengelola, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas, dan pelayanan umum lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi geografis terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Baik. Jadi komponen-komponen sistem informasi geografis itu ada software, metode, hardware, data, dan manusia. Pertama, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisis, memvisualkan data-data, baik data spasial maupun non-spasial. Perangkat lunak yang terdapat dalam komponen software SIG adalah ada aplikasi untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG, Database Management System atau DBMS, aplikasi untuk menganalisis data, dan aplikasi untuk menampilkan data dan hasil. Kemudian kedua, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer mendukung analisis geografis dan pemetaan. Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan data tinggi serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. Perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Hardware berdasarkan proses terdiri dari yaitu input data ada mouse, scanner, keyboard. Kedua ada olah data yaitu ada hard disk, prosesor, RAM, VGA, dan care. Kemudian ada output data, ada plotter, printer, dan scanner atau monitor. Kemudian data, pada prinsipnya terdapat dua jenis data untuk melakukan SIG, yaitu yang pertama ada data spasial dan data non-spasial atau atribut. Jadi data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi, umumnya mempresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat XY atau vektor atau dalam bentuk image. Itu biasa disebut raster yang memiliki nilai tertentu. Kemudian data non-spasial. Data non-spasial adalah data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Kemudian manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana dan penggunaan dari SIG. Penggunaan SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG membantu pekerjaannya sehari-hari. Kemudian terakhir ada metode layers atau overlayer yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Dapat kita lihat bentuk metode layers pada gambar berikut. Baik, selanjutnya penjelasan singkat tentang metode layers. Metode layers dalam sistem informasi geografis adalah lapisan peta yang berisikan berbagai informasi. Informasi dalam suatu layers dapat berupa titik,
garis atau poligon atau area. Informasi yang terkandung dalam beberapa layar peta pada wilayah yang sama dapat digabungkan dengan analisis overlay. Selanjutnya, penjelasan tentang subsistem dalam sistem informasi geografis. Subsistem dalam informasi geografis terdiri dari data input, data output, data manajemen, dan data manipulasi dan analisis. Yang pertama, data input. Data input berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format dapat digunakan oleh perangkat sistem informasi geografis yang digunakan. Kemudian, yang kedua, data output. Data output bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran termasuk mengekspor ke dalam format yang dikehendaki. Seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, seperti halnya tabel, grafik, report, peta, dan lain sebagainya. Kemudian data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di-retrieve, di-update, dan diedit. Yang terakhir, data manipulasi dan analisis. Data manipulasi dan analisis ini menentukan informasi-informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan sesuai kebutuhan. Misalnya, peta tematik. Kemudian, penjelasan tentang manajemen tata guna lahan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, pada wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Dan sistem informasi geografis dapat membantu membuat perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilitas yang diperlukan. Terakhir, manfaat sistem informasi geografis dalam penataan kota. Manfaat sistem informasi geografis dalam penataan kota yaitu 1. Jaringan jalur transportasi atau jalan. Kedua, ada manajemen fasilitas, dan ketiga, pengelolaan pembagian area. Jaringan jalur transportasi jalan ini ada pengalamatan rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, dan analisis lokasi. Lanjut, ada manajemen fasilitas, yaitu penempatan pipa dan kabel bawah tanah, load balancing jaringan listrik, perencanaan perawatan fasilitas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengelolaan pembagian area, yaitu pembuatan zona rencana tata ruang, pengaturan kualitas air, rencana pembangunan, dan lain sebagainya.